Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, kembali lagi dengan saya Najwa Nisa Sukma, pembimbing kelas 5 SDIT Bina Muda Cicalengka. Hari ini saya akan mempresentasikan tantangan literasi numerasi bulan April, yaitu jurnalistik. Saya akan mewawancarai salah satu sahabat saya yang kebetulan memiliki profesi yang sama, yaitu menjadi seorang guru muda, dan kebetulan berbeda tempat mengajar. Oke, baik sahabat literasi, kebetulan sahabat saya sudah berada di samping saya kali ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Najwa. Oke, bagaimana kabar malam ini? Alhamdulillah masih semangat. Ya, kebetulan kita ini take video malam hari, dan kebetulan kita sama-sama pulang mengajar ya Bu Enda. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Semangat Bu. Masya Allah. Oke. Sedikit informasi untuk sahabat literasi yang menonton video ini ya. Saya dan sahabat saya ini berteman dari semenjak kuliah pada waktu itu. Dan kebetulan kita mengambil jurusan yang sama dan di tempat yang sama, yaitu di STI Al-Falah Cicalengka. Nah, baik, mohon izin Ibu, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan berkaitan dengan pekerjaan Ibu saat ini. Apakah Ibu berkenan? Silahkan Bu Najwa. Oke, baik. Pertanyaan pertama kita mulai dari perkenalan dulu ya. Pasti banyak yang penasaran siapa sih nama lengkap Ibu guru muda ini, dan boleh sedikit diceritakan terkait dengan riwayat pendidikan Ibu. Oke, bisa dimulai Bu Najwa? Ya, silakan. Dimulai mungkin dari perkenalan dulu ya teman-teman literasi. Jadi nama saya adalah Neng Endah Askia Mukhtar. Saya kalau di sekolah sering dipanggil dengan sebutan Bu Endah. Baik. Saya mulai sekolah itu SD di SDN Praker Mincang 2 di Cimanggung. Setelah itu saya masuk pesantren, sekolah sambil pesantren, tepatnya di MTS Al-Falah Cicalengka. Setelah itu saya berlanjut juga ke SMK Al-Falah Nagrek, lalu kuliah di Al-Falah juga, yaitu di STI Al-Falah bersama Bu Najwa. Iya, betul sekali. Dan kebetulan kita mengambil jurusan yang sama juga ya, Bu Enda, yaitu sekali. Jurusan Pendidikan Agama Islam. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu itu mengajar di mana? Sudah berapa tahun dan memegang jabatan apa? Oke, sekarang itu saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Cicalengka, di SD Al-Falah Boarding School. Semenjak kurang lebih hampir mau 2 tahun sekarang baru masuk sini ya. Kebetulan saya di SD Al-Falah itu menjadi wali damping ya. Guru kelas mungkin ya, guru kelas wali damping. Kelasnya kelas berapa Bu Enda? Kelas 2 ya. Guru kelas wali damping di kelas 2 ya, betul. Baik. Sekali di kelas 2. Oke, bagaimana nih Bu mengajar anak kelas 2 dengan karakteristik dan moodnya itu loh? Seperti apa? Mengajar di kelas 2 itu benar-benar ya membuat tantangan tersendiri bagi saya, dimana yang kelas 2 itu mereka tuh peralihan dari TK terus ke SD kelas 1 terus ke SD yang kelas 2 gitu. Jadi benar-benar peralihan emosinya tuh ke kita tuh benar-benar kayak sebentar ya anak-anak, sebentar ya gitu. Ekstra sabar ya. Benar, harus benar-benar ekstra sabar banget. Ada anak yang seperti ini, seperti itu, kan banyak sekali ya, karena memang menyatukan karakter itu benar sangat susah sekali. Tapi ya semangat, walaupun gitu tetap saya semangat sabar. Iya, betul sekali. Karena memang ya anak-anak kelas 2 ini karena masuk anak-anak yang peralihan gitu ya, dari TK menuju ke kelas 1 itu memang cukup ekstra sekali ya. Tidak semudah yang kita bayangkan, karena memang moodnya itu berbeda dengan anak-anak di tingkatan yang lainnya. Iya, seperti biasanya kalau anak kelas 2 tuh biasanya suka apa yang ditemukan di kelas 2, coba Bu Enda? Seperti mereka tuh keinginan tuh benar-benar keinginan tahu tentang kata-kata yang baru itu, benar-benar kayak, Ibu, makna dari kata jernih itu apa gitu. Ibu, makna dari kata nyaman itu apa gitu. Jadi kan sebatas nyaman, oh nyaman aja. Untuk di kelas 2 itu tidak seperti itu. Kita harus dijelaskan benar-benar sampai dan sedetail itu ya. Iya, dengan bahasa yang benar-benar dapat dipahami oleh anak seusia anak kelas 2 SD. Iya, betul sekali. Nah, Bu Endah, biasanya ada kendala apa saja yang dihadapi ketika di dalam kelas? Oke, kalau dari kendala mungkin sejauh ini
ada beberapa anak yang misalnya kita belajar nih ya, kita belajar, tapi belajarnya tuh udah mau mepet-mepet ke jam-jam istirahat. Ada beberapa anak-anak yang kayak, ibu, aku belum selesai, tugasku belum saya nulis, ibu tolong aku, sampai nangis, sampai kejer kayak gitu. Kan sebagai guru tuh kita nggak bisa kan, kamu tuh harus bisa nulis. Ya, Kita gitu kan kan tinggi ya. seperti itu kan. Betul. Enggak, jadi kita tuh kayak harus, aduh. Jadi pelan-pelan ya, kita belajarnya bareng-bareng, kita nulisnya bareng-bareng. Coba yang mana nih yang belum bisa gitu. Ya, di saat menghadapi anak yang tantrum itu ya usahakan mood kitanya juga bagus ya. Betul sekali. Jangan sampai kitanya juga ikut tantrum, apalagi kalau anak seusia itu ya, saya tahu sendiri ya seperti apa. Dan memang ya kembali lagi dengan ekstra sabarnya itu loh, karena Betul sekali. mungkin kalau anak di kelas 2 menghadapi ketika dia belum selesai dan mau ada istirahat, jam istirahat, dan itu mungkin panik ya kalau anak seperti iya, itu. Padahal kan mungkin masih kita temani sebenarnya Iya, ya kan. sebenarnya masih bisa kita temani karena memang lihat teman yang lain sudah selesai Iya. dan itu akan meninggalkan kelas, dan Iya, yang lain betul. berat teman yang pada main sedangkan dia belum selesai, jadi kayak, ibu aku harus selesai gitu. Iya. Ya udah, Masya Allah banget ya itu, tapi alhamdulillah selesai walaupun dengan cara yang gini loh dek gitu. Iya, Seperti betul. itu. Masya Allah. Oke. Nah, biasanya ada program pembiasaan apa yang ibu terapkan di dalam kelas? Oke, mungkin bukan saya pribadi yang menerapkan, tapi memang dari kebijakan sekolah yang sudah menerapkan. Baik. Karena di Al-Falah itu dari jam 7 pagi sampai jam setengah 9 itu ada pembelajaran tahfidz, di mana yang anak-anak itu diwajibkan untuk menghafal Al-Quran dan menulis Al-Quran. Nah, setelah itu, setelah sholat, setelah tahfidz, ada dilanjut lagi dengan sholat duha. Tapi ada beberapa hari seperti hari Selasa dan hari Kamis itu, setelah sholat duha kita itu harus belajar membaca literasi. Kalau misalnya hari Senin dan hari Rabu itu anak-anak dipraktekkan atau diajarkan untuk bisa menghitung dengan jari tematika. Wow, keren sekali ya. Tidak jauh berbeda dengan SDT Bina Muda Cicalengka ya, karena Al-Falah dan Bina Muda itu sama-sama penguatannya di keagamaan ya. Jadi tidak jauh berbeda, seperti ada penguatan sholat duha, hafalan, termasuk literasi yang memang setiap bulannya dan setiap harinya itu selalu kita terapkan ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya biasanya bagaimana karakteristik ibu dalam mengajar? Oke, mungkin karena kita tahu ya, peralihan kelas 2 SD itu dari TK, SD, kan Iya. kelas 1, kelas 2 gitu kan. Mereka itu hanya fokus di 30 menit pertama. Kayak dengerin ya, coba dengarkan, coba pakai telinganya gitu. Mereka akan mengikuti. Tapi setelah 35 menit, 40 menit, mulailah ada yang naik meja, ada yang lari-lari, ada yang ikut ngobrol segala macam. Dan saya pribadi sebagai guru muda selalu menerapkan di menit 40 ada yang namanya ice breaking, di mana itu tuh memecahkan atau bisa mengambil fokus anak untuk belajar kembali. Nah, Seperti itu. biasanya speaking seperti apa nih Bu Endah yang Ibu Endah terapkan di dalam kelas? Oke, contohnya itu seperti ini. Clue-nya, single itu sendiri, double itu berdua. Ya. Oke, bisa saya terapkan Bu Najwa? Boleh. Oke ya. Bu Najwa, clue-nya, single itu sendiri, Ya. double itu berdua. Oke. Oke, pembelajaran matematika ya Bu Najwa. Ya. Ini numerasi loh teman-teman ya. Oke, bagaimana? 3 ditambah 16. Clue-nya single itu sendiri, Oke. double itu berdua. 3 tambah 16 kalau secara matematika logika itu pasti jawabannya 19 dong. Iya, betul. Tetapi kalau mengikuti clue single itu 1, Double itu berdua. double itu berdua, berarti jawabannya berapa ya Bu Endah? Aduh, berapa ya Bu Najwa? Ini cukup membuat kita berpikir ya. Iya, betul Itu sekali. melatih fokus anak. Jawabannya berapa Bu Endah? Jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Karena balik lagi kepada clue yang pertama, single itu sendiri, double itu berdua. Pemecahannya? Kalau 3 itu satu angka, Oke. ditambah dengan 16 yang 2 angka, sama dengan 3 angka. Oh. Seperti itu. Iya, Oke, Bu baik. Najwa. Bisa dicontoh ya di dalam kelas ya. Bisa. Oke, Bu Endah. Nah, seberapa bangga sih Bu Endah terhadap pekerjaan Ibu menjadi seorang guru kelas wali damping?
Saya pribadi benar-benar bangga ya sama diri saya sendiri. Saya nggak pernah berpikiran ada di titik yang seperti ini. Hidup saya tuh benar-benar kayak ya udahlah, jalan dulu aja. Akhirnya seperti apa? Pasti akhirnya pun selalu ada keberkahan. Akhirnya pun selalu ada manfaat apapun itu, dan akhirnya wah, saya bisa menjadi guru. Saya bangga banget sama diri saya sendiri, kayak aku bangga sama kamu gitu sih. Adakah manfaat yang bisa Bu Endah dapatkan dari menjadi seorang guru? Oke, manfaat Atau mungkin hikmah apa yang Ibu dapatkan menjadi seorang guru gitu? hikmah yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang guru adalah saya bisa lebih memahami karakter sifat anak. Karakter, oh anak ini seperti ini, anak yang ini juga seperti ini. Saya tidak bisa menggabungkan dua karakteristik dalam satu kepribadian. Dan dalam satu pengajaran, betul? Iya, betul. Ya. Ada satu anak yang A, ketika saya berbicara, dia bengong dulu, baru nangkap pembelajaran. Ada satu anak yang ketika saya berbicara, dia langsung, oh iya Bu, saya paham, saya ngerti gitu. Seperti itu Bu Najwa. Nah, Bu Endah, tadi di awal Bu Endah sempat cerita terkait dengan pendidikan terakhir Ibu, yaitu yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Dan jika tadi saya perhatikan dengan pekerjaan Bu Endah saat ini, itu tidak linear sepertinya ya. Betul. Nah, apakah Ibu akan melakukan penyetaraan atau mungkin akan beralih menjadi seorang guru mata pelajaran yang memang seharusnya sesuai dengan jurusan yang Ibu ambil pada saat kuliah? Oke. Jadi rencana saya ke depannya itu saya akan mengambil kuliah lagi di penyetaraan, mungkin ya, penyetaraan PGSD. Karena ketika saya kuliah di pendidikan agama Islam pun yang jurusannya PAI itu, ya saya belajarnya hanya mata pelajaran PAI saja. Saya tidak belajar yang bahasa Indonesia dasar, matematika dasar, terus IPA ataupun IPS dasar. Memerlukan seperti pembelajaran yang umum ya, yang tidak hanya pendidikan agama Islam saja gitu, seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Makanya saya akan mengambil penyetaraan PGSD nanti gitu. Nah, Masya Allah ya Bu Endah, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan ya, Terima apapun kasih. hajat kita. Oke, pertanyaan terakhir Bu Endah, apakah ada pesan dari Bu Endah untuk anak muda di luar sana supaya menjadi seorang guru inspiratif seperti Bu Endah? Waduh, pesan ya untuk adik-adik semua. Ketika kalian mencari ilmu, ilmu itu tidak hanya didapat di bangku sekolah. Kalian ketika nongkrong, ketika berbicara dengan lawan jenis ataupun dengan teman, itu semuanya menyangkut ilmu. Dari kalian duduk, berdiri, dan itu pun semua ada ilmunya. Jadi jangan pernah berhenti, teruslah cari ilmu dimanapun ilmu itu berada. Ketika targetmu tidak sesuai dengan tujuanmu, maka jangan rubah targetmu, tapi rubahlah strategimu. Seperti itu. Masya Allah, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Endah. Terima kasih. Terima kasih Bu Endah untuk malam ini. Iya, sama-sama Bu Najwa. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Mudah-mudahan percakapan malam ini dapat memberikan manfaat bagi khalayak ramai dan menjadi inspirasi bagi para penonton. Sekian video kali ini, saya Najwa Nisa Sukma dan sahabat saya Neng Endah Azkia Mukhtar pamit undur diri dari layar kaca. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.